Perkembangan timnas Indonesia benar-benar menuai banyak atensi dari berbagai pihak. Yap, meskipun sering dijulitin sama pengamat lokal, nyatanya progres timnas ini menuai banyak pujian dari media-media di luar negeri. Di mana salah satunya adalah media Jerman, DW, yang merasa kalau generasi timnas yang sekarang akan membawa perubahan nyata. Kemudian media Jerman lainnya juga menyebut jika Indonesia sangat berpeluang untuk lolos Piala Dunia. Selain karena penambahan kuota Asia, kedalaman skuad Indonesia yang makin kesini rasanya makin Eropa banget, membuat tim Garuda pada akhirnya dianggap akan jadi penantang serius bagi tim-tim kuat Asia lainnya. Terlebih beberapa pemain yang masuk ataupun yang akan masuk adalah mereka yang punya pengalaman main di kompetisi level tertinggi. Tak bisa dipungkiri kalau timnas Indonesia kini benar-benar menjadi bahan yang seksi untuk dibicarakan. Gak cuma oleh media lokal, melainkan juga media-media di luar negeri. Hal itu tentunya tak terlepas juga dari kebijakan potong generasi yang dilakukan, serta penambahan pemain berdarah Indonesia yang tersebar di Eropa. Terlebih melihat gimana permainan Indonesia baik senior maupun U23 di Piala Asia kemarin, benar-benar menjadikan tim ini seolah punya harapan baru setelah sebelumnya selalu dipandang sebelah mata. Bahkan sering dicengin negara rival macam Thailand atau Vietnam, tapi sekarang pelan-pelan semuanya telah berubah. Yap, sebagaimana kita tahu, jelang laga melawan Irak dan Filipina Juni nanti, PSSI sedang ngebut total untuk memastikan 3 pemain baru, yakni Martin Paes, Kelvin Verdong, dan Jens Schreven bisa bermain. Tentu apabila ketiganya berhasil difinalisasi prosesnya, maka kekuatan Indonesia pun akan bertambah kuat karena di sana udah ada nama-nama macam Tom Haye, Ragnar Oratmangun, hingga Jay Ises, yang boleh dibilang adalah 3 nama terbaik untuk saat ini. Kombinasi mereka ditambah 3 pemain baru plus pemain-pemain lainnya. Harusnya melawan Irak dan Filipina, minimal 4 poin bisa dapatlah. Apalagi main di kandang. Syukur-syukur bisa sapu bersihkan, makin happy nih Timnas Mania. Lebih lanjut, bisa berhasil lolos ke round 3, maka otomatis akan membuka jalan bagi pemain grade A lainnya untuk lebih mantap memilih Indonesia sebagai timnas yang dibela. Dan kita tahu, salah satu pemain yang paling dekat saat ini adalah Jairo, yang kabarnya akhir Mei nanti akan menuju Indonesia untuk mengurus berkas. Nah, mudah-mudahan setelah itu gerbong pemain-pemain lainnya, macam Michel Gertz, Ole Romeni, Emil Audero, Kevin Dix, hingga yang terbaru Eliano Reinders, bisa segera menetapkan hatinya untuk membela Indonesia di round 3 nanti. Jika semua pemain tadi masuk, maka rasa-rasanya masuk Piala Dunia bukan lagi sesuatu hal yang mustahil diperjuangkan. Sementara itu, melihat perkembangan yang ada, banyak media-media luar negeri yang merasa yakin jika timnas Indonesia ini sangat berpeluang lolos ke Piala Dunia. Kalaupun tidak tahun 2026, maka di 2030 nanti, ketika para pemain muda juga udah mulai matang, kemungkinan itu bisa naik jadi lebih dari 50%. Dan menurut media Jerman, DW, sebagaimana dilansir dari RCTI+, potensi generasi baru timnas Indonesia telah memunculkan harapan nyata di kalangan publik tanah air. Gimana nggak Indonesia punya pelatih yang secara jam terbang levelnya Piala Dunia? Lalu ketua PSSI, yang kita tahu kualitasnya gimana? Kemudian diisi pemain-pemain yang secara kualitas juga bagus. Maka wajar jika ada juga salah satu media lainnya yang benar-benar menantikan Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia. Dan kalau kita cermati bersama, sekali lagi itu bukanlah hal yang mustahil dilakukan untuk saat ini. Ya, berkaca dari apa yang ada, sekali lagi kami tekankan kalau peluang Indonesia untuk menggapai mimpi itu nyata adanya. Namun jangan lupa juga kalau yang pertama dilakukan adalah memenangkan dulu laga versus Irak dan Filipina. Sebab bagaimanapun harapan yang terlalu berlebihan
malah bisa jadi bumerang. Dan itu kan terbukti kepada timnas U23. Maka dari itu, dukung dan doakan sewajarnya. Jangan terlalu berlebihan, apalagi yang FOMO-FOMO itu sampai menghujat pemain yang dirasa nggak sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Dan buat para pengamat lokal, stop membuat narasi yang membuat segalanya makin gaduh. Toh kalau kalian diem, timnas ini bisa loh adem ayem. Kritik sih sah-sah aja dan itu wajib. Tapi bedakan kritik yang mengarah pada sudut pandang objektif dan subjektif yang bertendensi memunculkan perpecahan. Ya bisa dibilang, kalianlah yang membuat situasi menjadi gini. Di saat isu lokal pret udah mulai mereda, kalian juga yang menggoreng pakai embel-embel bahasa sepak bola atau apalah itu. Apalagi sekarang banyak politisi nyasar yang sok tahu dan mendadak jadi pengamat timnas. Bukan timnas, tapi pengamat STY. Ukurannya kalau nggak meraih trofi, segala apa yang dilakukan oleh Coach Shin seolah nggak ada artinya. Lah dipikir timnas kita ini udah sehebat Brazil, Jerman, Italia, Portugal, Argentina, Spanyol, atau Inggris apa? Jadi maaf-maaf aja nih. Intinya bahas yang normal-normal aja. Gak usah yang aneh-aneh, oke? Karena pastinya pemain pun juga ikutan risih ngedengerinnya. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.